Selamat siang, nama saya Asri Afriani Surbakti. Saya merupakan CPNS 2024 di Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pengalaman saya pada pembelajaran Agenda 2 di Laskar CPNS 2024 ini. Adapun pembelajaran Agenda 2 pada Laskar CPNS 2024 ini yaitu mengenai nilai-nilai dasar ASN. Selama Agenda 2 ini kami mendapat pengajaran selama 4 hari kerja, yaitu di hari pertama kami mendapat pengajaran secara Zoom bersama Ibu Arfah, lalu dilanjutkan dengan pembelajaran secara asinkronus yaitu mengerjakan tugas, lalu di hari kedua kami melaksanakan pembelajaran secara asinkronus, mengerjakan tugas juga, di hari ketiga juga asinkronus, dan di hari keempat kami melaksanakan pembelajaran secara asinkronus dan sinkronus, yaitu Zoom juga bersama Ibu Arfah. Nah, Zoom di hari keempat itu yaitu mengenai evaluasi review tugas-tugas yang sudah kami kerjakan selama 4 hari ini. Nah, adapun di hari pertama sedikit saya paparkan apa yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran dari materi oleh Ibu Arfah. Nah, di hari pertama kami itu perkenalan bersama dengan Ibu Arfah, lalu di hari kedua Ibu Arfah review kembali materi yang sudah kami baca sebelumnya. Nah, lalu di yang ketiga adalah kami diskusi mengenai materi nilai-nilai dasar ASN. Yang keempat, Ibu Arfah menjelaskan tugas-tugas yang akan kami kerjakan. Nah, lalu terakhir Ibu Arfah menutup kegiatan Zoom kami pada hari pertama. Nah, adapun yang dijelaskan sedikit saya review ataupun sedikit saya jabarkan apa yang saya pahami mengenai nilai-nilai dasar ASN. Berorientasi kepada pelayanan itu adalah sikap di mana kita memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia. Nah, adapun contoh yang mencerminkan berorientasi kepada pelayanan yaitu kami sebagai dosen yaitu melakukan pekerjaan kami sebagai dosen untuk mengajar mahasiswa dengan ramah, dengan cekatan, dan dapat diandalkan. Juga kami tetap memberikan perbaikan, tiada henti dari evaluasi-evaluasi yang kami berikan kepada mahasiswa. Nah, lalu yang kedua, nilai dasar ASN itu adalah akuntabel, di mana akuntabel itu adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Nah, ini salah satu contohnya yang bisa kami terapkan. Salah satu contoh menerapkan akuntabel yaitu kami sebagai dosen juga memanfaatkan atau menjaga peralatan-peralatan yang ada di kampus, contohnya meja kerja kami ataupun fasilitas seperti spidol yang terkecil, nah, dan yang lain. Nah, nilai yang ketiga yang bisa kami terapkan yaitu kompeten ataupun terus belajar mengembangkan kapabilitas. Sebagai contoh, kami sebagai dosen juga harus selalu ikut terus meningkatkan kemampuan diri kami melalui kegiatan pelatihan ataupun seminar-seminar seperti itu. Nah, yang keempat yaitu nilai harmonis. Harmonis itu adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Adapun contoh yang bisa kami terapkan dalam kegiatan menerapkan nilai harmonis yaitu kami berteman kepada semua kalangan dari agama, suku, dan ras apapun seperti itu. Nah, yang kelima yaitu nilai loyal. Loyal itu adalah dedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sebagai contoh, penerapan nilai loyal dalam kehidupan kami sebagai dosen, yaitu kami ikut acara yang diadakan oleh kampus, juga kami menjaga nama baik fakultas kami ataupun institusi kami. Nah, yang keenam itu adalah adaptif. Adaptif itu adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau apapun menghadapi perubahan. Contoh dalam menerapkan nilai adaptif yaitu kami juga sebagai dosen menerapkan pembelajaran yang up to date. Nah, lalu menerapkan pembelajaran dengan media yang up to date juga agar bisa mengajarkan kepada mahasiswa agar mahasiswa juga tahu perkembangan zaman. Nah, lalu yang ketujuh itu adalah kolaboratif. Kolaboratif itu adalah sikap yang membangun kerjasama yang sinergis. Contoh yang bisa kami terapkan untuk menerapkan nilai kolaboratif itu yaitu kami sebagai dosen bisa melakukan kerjasama dalam bentuk penelitian atau pengabdian bersama dengan teman-teman dosen lain yang berbeda jurusan ataupun berbeda institusi dengan kami. Nah, di mana kerjasama tersebut adalah saling menguntungkan bagi kami. Seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu Arfah juga menjelaskan tugas-tugas yang akan kami kerjakan selama 4 hari ke depan, yaitu yang pertama itu tugas individu, yaitu tugas kristalisasi nilai-nilai dasar berharga yang dikumpul pada tanggal 3 Oktober. Lalu tugas individu lain yaitu refleksi penerapan nilai berakhlak. Lalu tugas yang saya kerjakan saat ini yaitu learning journal. Ada 4 tugas kelompok yang kami kerjakan. Yang pertama adalah benchmarking penerapan nilai dasar berakhlak, lalu analisis kasus berakhlak, video culture budaya berakhlak, yang itu yang terakhir adalah video tokoh berakhlak. Nah, selanjutnya selama 4 hari ke depan itu kami juga absen selama 2 kali setiap harinya, yaitu pada pagi dan pada sore hari. Nah, absen tersebut ada di aplikasi Collabjar.
Nah, kami bisa akses dari Kolabjar. Nah, lalu yang kedua, kami harus mengumpulkan setiap tugas-tugas tersebut juga dari aplikasi Kolabjar. Nah, sesuai dengan timeline yang sudah diberikan oleh Ibu Arfa. Nah, demikianlah kegiatan-kegiatan kami selama pembelajaran agenda 2, yaitu mengenai nilai-nilai dasar ASN. Terima kasih atas kesempatannya. Saya senang sekali bisa mengikuti pembelajaran nilai-nilai dasar ASN ini. Semoga kelak saya bisa menjadi ASN yang bisa menerapkan ketujuh nilai-nilai dasar ASN tersebut agar bisa membangun dan memajukan Indonesia.